Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu dosen Ida Royani SPD MPD selaku dosen mata kuliah pemenuhan hak dan perlindungan anak. Yang saya hormati teman-temanku semuanya, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Manjilatul Murtafi'ah, rekan saya Nisa Rismania dan Nurjana. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yang berjudul Lembaga Internasional Perlindungan Hak Anak. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka presentasi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lembaga Internasional Perlindungan Hak Anak. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lembaga internasional menjalankan tugasnya mewakili PBB, organisasi internasional lainnya, dan lembaga asing non-pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Slide selanjutnya yaitu perlindungan hak anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak, pemenuhan anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Lembaga Internasional Perlindungan Hak Anak yaitu UNICEF. UNICEF merupakan salah satu lembaga internasional yang membantu memberikan peranannya terhadap anak di dunia, termasuk salah satunya di bidang pendidikan. Karena organisasi ini berdiri dengan melihat pada kondisi dan latar belakang dunia yang penuh dengan konflik, peperangan, penyalahgunaan, kemiskinan, dan masalah sosial yang dampaknya berpengaruh pada pembangunan dan kemajuan internasional. UNICEF. Pada tanggal 11 Desember 1946, PBB memutuskan berdirinya UNICEF, yang saat itu dinamakan United Nations International Children Emergency Fund atau Dana Darurat Anak Internasional PBB. Dibentuk berdasarkan keprihatinan terhadap kondisi anak-anak di Eropa setelah Perang Dunia II yang menghadapi kelaparan dan penyakit. UNICEF dibuat untuk menyediakan makanan, pakaian, dan pelayanan kesehatan kepada mereka, serta hendak memberikan perlindungan bagi anak-anak dan kaum muda. Adalah bagian dari suatu pola hubungan kerjasama yang menyatakan berbagai lembaga pembangunan PBB dan badan-badan. Tujuan UNICEF: 1. Membantu anak-anak dan kaum perempuan di seluruh dunia yang paling membutuhkan pertolongan dalam krisis kemanusiaan. 2. Agar anak-anak menikmati hak-hak dasar maupun hak-hak istimewa. 3. UNICEF memberikan reaksi dalam setiap keadaan darurat untuk melindungi hak-hak dan anak melalui koordinasi dengan badan PBB dan badan kemanusiaan lainnya. 4. UNICEF menyediakan fasilitas cepat untuk rekan-rekannya dalam membantu meringankan penderitaan anak-anak dan mereka yang memberikan perlindungannya. Fungsi UNICEF: 1. Memberikan pengarahan dan alternatif pemecahan masalah pada negara-negara yang sedang menghadapi masalah menyangkut anak-anak. 2. Memberi nasihat dan bantuan bagi rencana dan penerapan usaha-usaha kesejahteraan anak. 3. Mendukung latihan-latihan bagi para pekerja sosial UNICEF di setiap negara. 4. Mengkoordinir proyek-proyek bantuan dalam skala kecil
untuk melaksanakan metode yang lebih baik. 5. Mengkoordinir proyek-proyek yang lebih luas. 6. Bekerja sama dengan donatur internasional dalam memberikan. Kebijakan UNICEF dalam pelindungan hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Terbentuknya Konvensi Hak Anak. Pada tahun 1959, Majelis Umum PBB mengadopsi deklarasi kedua dari hak anak. Sementara itu, Komisi Hak Asasi Manusia kelompok PBB mulai bekerja pada draft Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak, Convention on the Right of the Child, telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tanggal 29 November 1989. Konvensi Hak Anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, Konvensi Hak Anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak budaya. Proses ratifikasi Konvensi Hak Anak di Indonesia. Indonesia merupakan Konvensi PBB tentang hak anak melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Dengan ratifikasinya konvensi tersebut, maka secara hukum pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai pemangku kewajiban yang berkewajiban untuk memenuhi perlindungan anak, menghormati hak-hak anak. Untuk menguatkan ratifikasi tersebut dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, maka disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak yang selanjutnya menjadi panduan dan payung hukum dalam melakukan setiap kegiatan. Terdapat 4 prinsip utama yang mendasari ke-54 pasal dalam Konvensi Hak Anak. 1. Non-diskriminasi. Kedua, best interest of the child. Ketiga, the right to life, survival, and development. Keempat, the view and voice of children to be heard and respected. Demikian tadi presentasi dari kami. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.